Hai guys, welcome back to my YouTube channel Depratawan. Di edisi video kali ini yaitu edisi video Spooktober untuk merayakan hari Halloween. Jadi aku mendress up diri aku sedemikian rupa untuk sebagai sarana merayakan hari Halloween tentunya. Dimana di konten kali ini aku akan membahas tentang beberapa situs deep web yang sangat berbahaya dan sangat dilarang di media sosial yang tentunya tidak perlu kalian buka. Sebelum memulai video ini, aku mengingatkan kalian ketika aku mengupload videoku yang sebelumnya yaitu mengenai Squid Game. Ada loh guys, ternyata situs web yang menjual organ-organ tubuh manusia. Dan juga situs-situs terlarang untuk sebagai pelayanan pembunuhan terhadap orang lain gitu. Jadi kalau kamu penasaran, ikuti terus ceritanya dan juga jangan skip-skip. So here we go. Situs dark web yang pertama yaitu bernama Red Rooms. Situs Red Rooms ini tuh ternyata situs pertama yang sangat-sangat sering dicari di internet guys. Pasalnya situs ini tuh berisi mengenai eksperimen-eksperimen dan juga penyiksaan-penyiksaan terhadap hewan maupun manusia. Bagi orang-orang yang berhasil mengakses situs ini dapat melakukan streaming langsung dan juga mendapatkan klip, di mana klip tersebut itu bisa diperjualbelikan kembali guys. Serta dalam situs Red Rooms tersebut, penonton juga bisa request atau meminta dan bisa mengendalikan video apa saja terhadap si korbannya. Apabila si penonton itu kepingin si korbannya itu dicekik gitu ya, akhirnya ya si korban tersebut ya pasti bakal dicekik oleh si pembuat konten tersebut. Jadi serem banget, tau gak sih guys? Dan herannya orang-orang rela membayar ratusan ribu dolar untuk melakukan berbagai hal pada korban, dan ada juga yang sampai membayarnya tuh dalam bentuk mata uang Bitcoin loh guys. Ya, maka dari itu si korbannya ini tuh banyak yang ada segelintir orang mungkin ya, ada yang mau gitu. Oke lah, aku dilucuti atau apalah, terserah, yang penting aku tuh dapat Bitcoin gitu ya nggak sih? Jadi situs ini tuh memang bener-bener sangat krusial juga, serta tidak semena-mena untuk bisa dibuka kepada orang-orang yang biasa-biasa saja. Mungkin beberapa orang mungkin pernah membuka, atau beberapa orang juga mungkin tidak bisa membukanya. Jadi nggak sembarangan website ini tuh dibuka oleh orang lain gitu guys. Meskipun 90% mereka mengakui ini adalah website palsu, yang asli sebenarnya tidak benar-benar diiklankan karena alasan-alasan tertentu. Jadi website ini itu tidak ada di iklan gitu guys. Jadi muncul di beberapa user saja, di mana user tersebut itu mungkin user-user terpilih, di mana user-user ini tuh mendapatkan akses khusus gitu, di mana bisa membuka website Red Rooms ini tuh secara cuma-cuma gitu guys. Karena tidak semua orang tahu mengenai situs ini dan juga tidak semua orang bisa mengakses situs ini, maka dari itu keberadaan situs Red Rooms ini tuh sempat dipertanyakan atau sempat diperdebatkan apakah situs ini tuh benar-benar ada atau tidak gitu guys. Jadi bagi kalian yang penasaran mengenai situs ini, lebih baik, alangkah baiknya kalian menghindari saja dan juga tidak usah mencari tahu juga, karena situs ini tuh nggak ada faedahnya sama sekali. Oleh karena itu kalian nggak usah mencoba hal-hal yang macam-macam. Dark web yang kedua yaitu bernama website Mariana. Sesuai dengan namanya, yaitu website Mariana, di mana website ini itu diambil dari nama Palung Mariana. Dan sesuai dengan kenyataannya ya guys ya, Palung Mariana itu kan adalah sebuah jurang kedalaman laut yang sangat dalam banget ya nggak sih guys. Dan website ini tuh terkubur sangat dalam sekali dan sangat sulit sekali untuk diakses, sama halnya seperti Palung Mariana itu sendiri. Saking sulitnya website ini untuk dibuka, maka diperlukan alat tersendiri guys, yaitu semacam token, di mana alat ini itu untuk melindungi data-data si pengguna, baik itu mengenai jenis-jenis kartu kredit si pengguna dan juga kata-kata sandi si pengguna tersebut guys. Menurut dari beberapa sumber guys, situs web Mariana ini tuh memiliki rahasia-rahasia gelap, di mana orang-orang dapat berspekulasi bahwa website ini itu ternyata memiliki rahasia kemanusiaan tersembunyi guys. Dan rahasia-rahasia itu konon seperti dapat menguak dan juga memecahkan misteri di mana letak lokasi Pulau Atlantis itu berada, serta memecahkan teori tentang kasus-kasus berkomunikasi dengan alien. Bahkan dalam website ini ada sebuah fitur atau layanan khusus yang digunakan oleh makhluk luar angkasa untuk memeriksa penduduk dunia. Jadi guys, apabila kamu berhasil memasuki situs website Mariana ini, berarti kamu tahu di mana letak Pulau Atlantis itu berada, serta tahu apakah di dunia ini atau di universal ini, alam jagat raya ini, ada aliennya atau enggak, dan apakah kamu dan juga penduduk di seluruh dunia ini diawasi alien atau enggak ya. Lanjut ke dark web yang ketiga yaitu bernama Dark Web Number Station. Dalam website Number Station ini sebenarnya tidak menyajikan sebuah gambar-gambar ataupun video-video yang mengerikan, namun
Sebaliknya, dalam situs website ini tuh malah menyajikan sebuah suara-suara yang sangat mengerikan, guys. Yang membuatnya terdengar lebih menyeramkan, yaitu suara-suara itu dikatakan dengan jelas, guys. Dan seolah-olah terdengar seperti pesan rahasia yang dikirim oleh militer-militer atau para intelijen rahasia dan mata-mata. Tidak ada satu orang pun yang tahu dari mana pesan-pesan itu berasal dan berapakah usia dan juga durasi serta kapankah suara itu dihasilkan atau dibuat. Hal itulah yang membuat banyak orang bertanya-tanya, siapakah yang membuat suara-suara itu dan juga apa maksud dari suara-suara itu dan juga pesan-pesan yang telah disampaikan dan kapankah rekaman tersebut dibuat, itu nggak ada yang tahu, guys. Dan juga maka dari itulah hal-hal yang membuat website ini tuh sangat mengerikan gitu, guys, karena disinyalir bahwa website ini itu berisi kode-kode atau semacam pesan-pesan di mana pesan-pesan ini itu dibuat oleh intelijen rahasia pada zaman dahulu. Lanjut di dark web yang keempat, yaitu bernama creepypasta. Tidak sesuai namanya, yaitu creepypasta. Website creepypasta ini bukanlah website untuk memesan makanan spaghetti, guys. Sebaliknya, website ini berisi kisah-kisah yang sangat menyeramkan. Kisah-kisah, oh my god, di mana kisah-kisah tersebut disuguhkan berkaitan dengan cerita horor, cerita pembunuhan, serta cerita penyiksaan, di mana cerita tersebut itu ditulis secara detail seperti seakan-akan bahwa cerita tersebut itu nyata, guys. Oleh karena itu, banyak sekali spekulasi yang bertebaran bahwa website creepypasta ini adalah kumpulan website dark web, di mana website ini itu adalah sebuah media seorang psikopat atau pembunuh yang mendokumentasikan kisah-kisah mereka di dalam website tersebut dalam bentuk cerita, guys. Dan tak sedikit orang juga mengira bahwa website creepypasta ini adalah sebuah website kumpulan cerita-cerita novel atau fiksi belaka, guys. Jadi apabila kamu mencoba untuk ingin membuka website creepypasta ini, pastinya sangat sulit sekali, guys. Karena website ini tuh sangat terlindungi banget dan sangat-sangat sulit untuk dibuka. Diperlukan kunci-kunci khusus atau password-password khusus yang perlu diketahui, sehingga tidak seorang pun atau seorang biasa yang bisa membuka website ini. Berikutnya, situs dark web yang terakhir, yaitu bernama Rent a Hitman. Situs dark web Rent a Hitman merupakan situs website terlarang dan juga sangat mengerikan, di mana konon situs website ini tuh sampai sekarang tuh masih belum diblokir, guys. Sesuai dengan nama website ini, yaitu Rent a Hitman, di mana situs ini tuh menawarkan jasa pembunuh bayaran. Jadi bagi kamu yang punya musuh atau mantan yang sudah pernah menyakiti hati kamu sampai kamu merasa dendam, please jangan menggunakan jasa di website ini ya, guys ya. Karena website ini tuh sangat berbahaya sekali, dan jangan coba-coba untuk mengaksesnya dan juga membukanya, karena sumpah tidak dianjurkan sekali bagi kamu karena resikonya sangat tinggi sekali, guys. Meskipun pihak FBI pernah memblokir situs website Rent a Hitman ini, namun lagi-lagi situs Rent a Hitman ini masih bisa dibuka, guys, sampai saat ini. Dengan menggunakan metode encrypted web browser, orang bisa mengakses situs ini secara cuma-cuma dan bisa menyewa jasa pembunuh bayaran dengan sesuai keinginan dan juga kriteria mereka yang diinginkan. Di dalam situs ini juga ada beberapa kategori yang ditawarkan kepada si pelaku, guys, yaitu bernama The Like Shakedown, di mana lewat The Like Shakedown pelaku dapat request kepada si pembunuh bayaran untuk melukai si korban hingga cedera serius. Jadi tidak sampai dibunuh gitu, guys, cuman dilukai aja hingga cedera serius atau semacam cacat gitu, atau sampai hilang ingatan seperti itu, guys. Namun ada juga layanan-layanan yang digunakan untuk memang benar-benar untuk membunuh si korbannya itu hingga tewas, guys. Sampai si pelaku atau si pengguna ini juga bisa merequest bagaimana caranya si korban ini tuh tidak bisa ditemukan mayatnya, atau sampai tidak ke blow up gitu masalah ini ke sidang kepolisian, guys, seperti itu. Jadi saking berbahayanya dan saking sangat mengerikannya website ini itu untuk dibuka, karena layanan-layanan tersebut itu menawarkan jasa-jasa pembunuhan yang sangat-sangat mengerikan seperti itu. Metode pembunuhan di situs ini juga tidak sampai di sini saja, guys. Ada beberapa si pelaku pernah menggunakan website ini untuk membunuh seseorang, di mana si pelaku ini menginginkan untuk memutilasi si korbannya dan diambil organ-organ tubuh si korbannya untuk diperjualbelikan, guys. Jadi website ini itu literally sangat-sangat
berbahaya sekali ya guys ya. Bahkan situs web ini tuh konon bisa dijadikan sebuah ladang bisnis guys, bagi seorang mafia di luar sana yang suka menghabisi nyawa orang dan juga menghilangkan nyawa orang tanpa diketahui pihak kepolisian gitu guys. Oleh karena itu banyak sekali kayak semacam penjualan organ tubuh manusia secara ilegal itu sangat marak ya, karena website-website kayak seperti ini tuh beredar luas di internet gitu guys. Oke, jadi sekian video aku kali ini. Jika ada kesalahan dan juga kekurangan dalam video ini, mohon dimengerti dan juga mohon kasih komentar juga apabila ada yang kurang dan juga ada yang salah. Dan apabila video ini merasa sangat bermanfaat bagi kamu dan juga merasa terhibur bagi kamu, please klik like-nya dan juga jangan lupa subscribe supaya aku bisa semangat lagi untuk membuat video-video konten mengerikan lainnya. Dan please ambil sisi positif dari video ini dan buang sisi negatif dari video ini ya guys ya, karena video ini tuh bersifat informatif dan juga entertainment juga, dan tidak bermaksud untuk hal-hal yang negatif lainnya. Jadi sekian dulu video aku dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.